Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Firdaus. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi, RPL 2 kelas B. Di sini saya akan melakukan pengkajian keperawatan keluarga pada pasien yang menderita diabetes mellitus. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik Pak, perkenalkan, nama saya Ridwan Firdaus. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Nama saya Aceng. Aceng. Baik Pak Aceng, tujuan saya ke sini yaitu akan melakukan wawancara ya Pak Aceng ya tentang masalah kesehatan Bapak. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Pak Aceng bersedia? Bersedia, boleh. Baik, kalau bersedia, untuk topiknya adalah wawancara tentang masalah kesehatan Bapak ya Pak ya. Nah, pada saat ini apakah Bapak mengalami masalah Pak mengenai kesehatan Bapak? Kalau saya sih ada riwayat gula. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, Bapak sering merasa apa Pak kalau misalkan malam gitu? Paling ngelemes doang. Suka haus di malam hari Pak? Itu mah tiap malam. Makanya kalau ke kamar suka bawa air. Kencing malam hari Pak? Secara mendadak gitu Pak? Kalau kencing sih jarang, cuman Jarang. cuman itu juga ini ya pernah terjadi tiba-tiba. Baik Pak, karena Bapak punya riwayat penyakit diabetes selama 2 tahun ya Pak ya barusan itu. Nah, kalau begitu apakah Bapak tahu apa itu diabetes mellitus Pak? Tahu saya sih diabetes itu gula darahnya naik ya. Nah, iya betul ya Pak ya. Diabetes itu adalah salah satu keadaan di mana pankreas tidak cukup menghasilkan insulin Pak, atau sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin seperti seharusnya, sehingga kadar gula darah di dalam tubuh Bapak itu tidak stabil Pak. Nah, makanya tadi Bapak sering merasa haus di malam hari, terus juga kencing meskipun jarang ya Pak ya. Cuman suka nggak ke ini tiba-tiba aja gitu. Nah, apakah Bapak tahu biasanya penyebab keluhan timbul dan gula darah Bapak itu bisa tiba-tiba karena apa Pak? Tahu nggak Pak? Paling gara-gara makanan sih ya. Soalnya kan katanya harus dikontrol, tapi ya betul ya Pak ya. gak enak kalau makan dikontrol itu. Jadi saya mah selama sehat ya dimakan aja. Oh iya betul ya Pak ya. Nah, memang diabetes itu dipicu dari makanan yang terlalu manis, maka kadar gula darahnya akan naik ya Pak. Terus, apakah Bapak tahu penyebab lain dari diabetes mellitus itu apa Pak? Paling itu aja, yang lainnya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Nah, jadi untuk diabetes mellitus itu tadi dari keturunan Pak, bisa jadi dari keturunan. Nah, diabetesnya kambuh apa bisa keluarga ibu lakukan ketika diabetes bapak ataupun ibu gitu saat diabetesnya kambuh? Paling ya ke puskesmas. Kalau enggak manggil mantri. Suka khawatir gak Pak? Kalau itu sih kadang kalau mau tidur saya suka kepikiran. Takutnya kayak yang dengar-dengar orang kan serem. Keluarga juga merasa khawatir gak Pak? Kalau keluarga ya sama. Ya baik Pak. Nah, bagus ya Pak, berarti keluarga Bapak itu sangat memperhatikan kesehatan Bapak. Nah, langsung diobati ya Pak ya, suka dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau misalkan diabetes itu tidak langsung diobati, tahu gak Pak harus kenapa itu resikonya? Kurang tahu. Nah, untuk resikonya yaitu bisa penyakit jantung ya Pak ya, penyakit jantung. Terus salah satu penyakit yang mengancam nyawa juga, menyebabkan kebutaan, luka uang sukar sembuh, terus gangguan pada pembuluh darah pada otak, dan terganggunya fungsi ginjal. Terus kalau misalkan Bapak tahu penyakitnya dan keluarga merasa khawatir, nah apa yang Ibu rasakan melihat keluarga apa yang Bapak rasakan melihat keluarga di rumah Pak? Kadang saya suka kesian gitu tiba-tiba kan apa ya pada panik gitu. Bapak suka minum obat secara teratur Pak, disuruh sama keluarga? Kalau obat sih alhamdulillah. Nah, kalau misalkan biasanya Bapak berobat kemana aja Pak? Paling kalau nggak ke puskesmas manggil mantri ya. Oh, manggil mantri. Selain ke puskesmas, tadi kan memanggil mantri ya, biasanya kemana Pak? Tadi mantri ya Pak ya? Nah, kenapa seringnya ke puskesmas Pak?
Ya karena itu yang paling dekat soalnya kalau ke rumah sakit agak jauh juga sih. Apakah pelayanannya bagus Pak di puskesmas? Eh, Alhamdulillah Alhamdulillah. walaupun Berarti seadanya gitu. Bapak percaya ya dengan pengobatan di puskesmas tersebut. Nah, jadi yang membuat Bapak nyaman, pelayanannya cepat, udah gitu ramah ya Pak ya. Terus selama 2 tahun ini menderita diabetesnya, apakah Bapak pernah dirawat di rumah sakit Pak atau tidak? Kalau dirawat sih tidak Hmm, Mm, Kalau keluarga Bapak, anak atau suami pernah dirawat nggak Pak? kalau anak paling pernah satu itu yang bungsu dulu. Oh maksudnya bukan suami tapi istri ya Pak ya? Mm. Istri. Nah kemudian jarak dari rumah Bapak ke puskesmas jauh gak Pak? Ya sekitar sekilo setengah yang dekat desa itu tadi. Dekat ya Pak ya? Ya biasanya diantar sama siapa Pak? Atau naik apa ke puskesmasnya? Ya paling anak saya yang paling gede, Oh. kalau enggak tetangga sih. Hmm. Milik tetangga. Biasanya Bapak naik kendaraan apa Pak? Motor Oh motor. Nah karena dekat jadi Bapak suka diantar ya Pak ya? Tadi sama tetangga ataupun sama anak. Nah Bapak suka pakai apa Pak? BPJS atau tunai? Saya sih pakai BPJS Oh BPJS ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya, semua bisa ditanggung BPJS. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Nah wawancaranya sudah selesai. Nah ngobrol-ngobrolnya sejauh yang saya perhatikan, Bapak sudah mengerti tentang penyakit diabetes mellitus ya Pak ya. Kalau kambuh harus cepat minum obat dan suka dibawa ke puskesmas. Nah tapi selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus Pak. Apakah Bapak bersedia? Boleh Bapak bisanya? Kalau boleh tahu Pak? Kalau saya sih paling dari Senin sampai Rabu mah kerja ya. Kebetulan kerjanya kan di luar juga nggak di sini. Kalau dari hari Kamis Jumat sih ada di rumah. Hari Kamis pukul berapa Pak? Kita akan latihan senam diabetes mellitus Pak. Pukul 9 boleh Pukul 9 baik Pak. Nanti hari Kamis saya akan kesini lagi pukul 9 pagi ya Pak untuk melakukan senam diabetes mellitus. Kalau sebelumnya apakah yang ingin ditanyakan Pak? Cukup ya, terima kasih. Baik Pak, kalau begitu semoga cepat sehat ya Pak ya. Amin, amin. Jaga pola makannya, minum obatnya secara teratur, dan juga rajin berobat ke pelayanan kesehatan terdekat. Baik, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Pak ya. Terima kasih Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.